Suara misterius memanggil namanya. Suara tersebut meminta dia untuk mengikuti cahaya. Setelah membuka mata, di depannya terdapat seorang pria bernama Reynolds dan Arisu yang menjadi orang tua Raja Grey. Raja Grey menyadari bahwa dia telah terlahir kembali setelah mati di kehidupan sebelumnya. Keluarga tersebut terlihat bahagia dengan kelahiran Arthur kecil yang lucu. Di dunia barunya Arthur merasa terkesan karena dia mengetahui bahwa di dunia ini memungkinkan seseorang menggunakan kekuatan sihir dan berpikir untuk mempelajari hal tersebut. Arthur yang tidak tahan dengan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, dia memutuskan untuk diam-diam merangkak ke ruang buku milik sang ayah. Arthur mempelajari tentang dunia ini melalui buku-buku tersebut. Daratan yang disebut sebagai Dicaten ini terbagi menjadi 3 kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Darf, kerajaan bawah tanah yang dihuni oleh para dwarf. Yang kedua ada Kerajaan Elenoir yang dihuni oleh elf jauh di dalam hutan. Yang terakhir adalah Kerajaan Sapin yang dihuni oleh manusia tempat Arthur lahir. Sistem pemerintahan di Kerajaan Sapin sama seperti dunia lamanya, tapi sistem monarki mereka memiliki satu perbedaan yang sangat besar. Penyerahan tahta dilakukan secara turun-temurun sedangkan dunia lamanya harus merebut hingga pertumpahan darah. Setelah itu, Arthur mengambil buku lain yang mempelajari tentang sihir oleh sang ayah berasal dari sesuatu yang disebut mana. Orang-orang yang bisa mengendalikan mana biasanya bersifat turun-temurun dan hanya ada 1 banding 100 orang saja yang bisa menggunakannya. Pada umumnya terdapat 2 metode pengaplikasian mana yakni buff dan prapalan mantra sihir buff. Seperti yang sudah kita dengar memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kemampuan tubuh baik itu dalam segi kekuatan, pertahanan dan juga kecepatan. Sedangkan rapalan mantra memungkinkan penggunanya memproyeksikan pengontrolan mana dan menggunakan semaunya. Kunci utama untuk mengontrol mana ialah inti mana. Dari setiap individu sebagian besar spellcaster bisa menggunakan kekuatan mereka sejak awal masa puber hingga akhir masa muda mereka. Setelah mempelajari semua itu, Arthur ingat di dunia lamanya terdapat konsep serupa dengan konsep sihir dunia ini. Dengan konsep yang hampir sama, Arthur memutuskan untuk mencoba pengontrolan mana menggunakan ilmu pengetahuan dari dunia lamanya. Namun sayang di tengah konsentrasi tiba-tiba sang ibu masuk dan seolah menyadari sesuatu dari dirinya. Mengira dia akan ketahuan, untungnya aja sang ibu cuma menduga putranya habis pup di celana meski bersyukur dan mengira dugaan ibunya itu salah. Setelah 2 tahun berlalu nampak sang ibu yang heran karena Arthur yang selalu sangat bersemangat tiap kali dibawa ke kota. Menurut Arthur, kota adalah sumber informasi dan pengetahuan terdekat yang bisa ia dapatkan. Tidak hanya bisa tahu kualitas dan bentuk senjata dunia ini tapi juga mempelajari beberapa benda yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Selain itu, kota juga menjadi tempat di mana berkumpulnya banyak orang termasuk para pengguna sihir. Selama di rumah Arisu yang tadinya sering melarang Arthur untuk membaca buku luluh dengan wajah lucu Arthur. Melanjutkan apa yang telah ia mulai sebelumnya, Arthur nampak berkonsentrasi untuk membentuk sebuah inti mana dengan cara mengumpulkan pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun sesaat setelah ia berhasil melakukannya secara tiba-tiba ledakan. Ledakan barusan jelas membuat kedua orang tuanya panik karena Arthur yang masih ada di dalam sana. Setelah keduanya masuk untuk mencarinya, mereka berdua harus dibuat amat sangat terkejut melihat apa yang terjadi sebenarnya. Setelah berhasil mengumpulkan cahaya mana, Arthur yang lengah tak menyadari puing-puing yang akan jatuh menimpanya. Namun kedua orang tuanya berhasil menyelamatkan Arthur sebelum itu terjadi.